Ini langsung mulai recording aja, nggak apa-apa, Pak. Baik, Pak. Nanti aja. Nanti aja pas sepakat misalkan. Sebentar ya. Ya, mohon maaf, Pak. Ini Kak Nurnya sinyalnya kayaknya kurang bagus. Jadi udah masuk sih di room. Tapi katanya error. Ya, selamat datang Ibu Uis. Oke, sambil menunggu Kak Nur konektivitas, mari kita membicarakan dulu apa sih yang disebut motivasi, quotes motivasi itu. Nah, sebelum dipaparkan oleh oleh Mbak Nur, tujuan dari membuat motivasi quotes itu untuk memberikan semangat dan memberikan semangat kepada pembacanya. Nah, ini ada Mbak Nur sudah mulai masuk. Kita tunggu sebentar lagi. Oke. Oh, sudah masuk. Oke. Mbak Nur siap menjelaskan? Iya, insya Allah siap. Oke, karena Mbak Nur sudah masuk. Ayo kita dengarkan paparan dari Mbak Nur ya. Maaf, Miss. Ini di chat katanya ada yang nggak kedengaran Ya. suaranya. Bisa tolong Ada yang nggak diperjelas kedengaran? lagi? Agak dibesarin suaranya. Oh, iya. Oke. Mohon maaf. Oke. Sekarang, Mbak Nur sudah siap? Iya, insya Allah. Bagaimana suara Oke. kami terdengar dengan jelas? Oke, silahkan dimulai Mbak Nur. Enggak. Ya. Kami record dulu ya. Iya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Jadi hari ini kami akan menyampaikan materi mengenai cara membuat quotes motivasi menggunakan Pixelab. Ya, kami share screen dulu ya untuk PowerPoint-nya. Oke, bagaimana? Bisa dilihat PowerPoint saya? Ya, udah muncul, Kak. Ya, tadi sudah diperkenalkan ya CV saya.
Abdul Fadlalur, bisa dipanggil Bila. Ya. Langsung saja kita mulai materinya. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai cara membuat quotes motivasi. Ya, maaf ya karena ini kurang cepat ya. Nah, pertama-tama kita ketahui dulu, begitu banyak aplikasi untuk membuat quotes motivasi atau membuat desain-desain poster yang kita ketahui. Ya, di sini ada PitchUp, ada Photoshop, ada Adobe Lightroom, ada Canva. Nah, ini Canva yang paling sering digunakan oleh orang banyak ya, yang mungkin cukup mudah digunakan. Ya, dan ada Pixelab. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai aplikasi Pixelab ini. Nah, apa sih aplikasi Pixelab itu? Nah, Pixelab adalah sebuah aplikasi Android yang berguna untuk alat edit foto atau gambar dengan kombinasi antara gambar atau foto dan tulisan. Nah, jadi untuk aplikasi Pixelab ini dikhususkan untuk Android, ya. Jadi khusus untuk Android. Kalau untuk di iPhone atau di laptop itu yang kami tahu sepertinya belum bisa. Ini khusus untuk Android saja. Jadi aplikasi ini tidak ada di App Store, ya, cuman ada di Play Store. Nah, adapun kelebihan dan kelemahan dari aplikasi ini, ya, kita harus tahu dong ya sebelumnya apa sih kelebihannya dan apa juga kekurangannya. Nah, yang pertama itu dari sisi kelebihannya, ini tampilannya tidak bertele-tele. Nah, ketika nanti kita membuat membuka aplikasi ini, kita tidak akan melihat banyak fitur-fitur yang kurang, ya, yang sangat banyak, yang berlebihan. Lalu yang kedua, fiturnya ini ya lumayan banyak, tapi dia berfungsi dengan baik, banyak sekali fungsi yang bisa kita dapatkan. Lalu yang ketiga, bisa menyimpan project, ya, baik itu ekspor maupun impor. Jadi kita bisa mengekspor gambar kita, desain kita, dan juga bisa mengimpor gambar-gambar dari galeri-galeri kita. Lalu ini kelebihan yang lainnya adalah via Android, jadi lebih praktis. Ya, biasanya ya kalau kita mau mendesain itu, kita perlu laptop, ya. Biasanya laptop itu kan lumayan besar ukurannya, jadi sangat ya cukup susah untuk kita bawa kemana-mana. Tapi ini aplikasinya cukup ringan ya, dan bisa kita gunakan di Android. Dan aplikasi Pixelab ini juga bukan aplikasi online, tapi aplikasi offline. Jadi bisa kita gunakan ketika kita memang tidak punya data atau kuota. Jadi bisa digunakan pada saat offline. Nah, untuk kelemahannya, seperti yang kami tadi sebutkan bahwa aplikasi ini hanya bisa diakses lewat Android, ya, tidak ada di App Store, tidak ada di iPhone ataupun tidak ada di laptop, ya, tidak bisa dimasukkan ke laptop. Lalu hanya tersedia di platform Android, ya, Play Store, belum tersedia di iOS atau App Store. Ya. Lalu yang ketiga, menguras baterai Android dengan cepat. Nah, biasanya ini kalau kita mau mendesain itu terlebih dahulu untuk chargernya itu bagusnya dikasih full dulu, ya, supaya kalau kita mendesain itu bisa lebih mudah, ya, dan tidak cepat loaded. Nah, ini ada beberapa kesalahan-kesalahan dalam mendesain, ya, sangat banyak kita jumpai ya kesalahan-kesalahan ini. Yang pertama adalah, kita bisa melihat di sini. Kesalahan yang pertama adalah menggunakan background kualitas rendah atau buram atau pecah. Kita bisa melihat kadang ada quotes itu atau desain yang backgroundnya itu buram atau pecah, jadi kurang menarik untuk dilihat. Lalu yang kedua, kesalahannya adalah warna teksnya tenggelam. Nah, biasanya kita melihat ya desain itu tulisannya kurang bisa dibaca karena
tulisannya itu tenggelam, tidak kontras dengan background. Lalu yang ketiga, kesalahan yang ketiga adalah warna teks dan background nggak matching atau nggak sesuai dengan warna tulisan. Kita bisa melihat di background ini yang kesalahan yang ketiga. Di sini warna backgroundnya itu ya gambar pemandangan ya, ada warna hitam, biru. Lalu di sini tulisannya berwarna hijau stabilo. Nah, sedangkan di sini tidak ada warna hijau stabilo, jadi ini kurang matching kalau bisa dilihat ya, kurang sesuai dengan backgroundnya. Lalu kita lihat di sini juga, nah ini ada contoh benar dan salah. Kita lihat kesalahan yang lainnya adalah kurang memperhatikan titik fokus teks. Ya, kita bisa melihat di sini untuk judulnya itu merupakan titik fokus yang pertama, lalu untuk isi itu merupakan titik fokus yang kedua, dan untuk ini biasanya sumbernya ya, sumber itu merupakan titik fokus yang ketiga. Nah, kita bisa melihat di sini perbedaannya. Ini yang benar, ini judulnya yang paling besar. Nah, di sini ketika seseorang melihat desain kita atau quotes kita, pasti yang pertama tertuju adalah judulnya, bukan isinya. Ya, ketika dia sudah membaca judulnya, apalagi judulnya menarik, dia langsung tertarik untuk membaca quotes kita. Nah, setelah itu titik fokus yang kedua adalah ini isinya. Nah, jadi jangan lebih besar sumbernya dibandingkan isinya, tapi yang lebih besar itu adalah isi dibandingkan sumbernya. Ini kita melihat yang desain yang salah ya. Di sini sumbernya itu lebih besar dibandingkan judul, dan judulnya yang paling kecil, isinya ya yang fokus kedua dan sumbernya yang paling besar. Ya, ini tidak benar ya. Jadi yang benar itu yang seperti ini. Lalu kesalahan selanjutnya yaitu menggunakan 3 atau lebih jenis font yang berbeda. Nah, ini kita bisa melihat biasanya itu desain-desain yang ada itu fontnya itu lebih dari 3. Ya, ada yang ini Latin, ada juga yang seperti ini bold semua, lalu ya pokoknya lebih dari 3 jenis font. Ya, sehingga orang titik fokusnya itu kurang, dan ya kalau bisa dibilang ini merupakan suatu kesalahan dalam mendesain. Lalu yang ke-8, kesalahan yang mendesain itu adalah penempatan teks tidak tepat atau menutupi objek. Nah, kita bisa melihat di sini untuk tulisannya sudah cukup bagus ya, keutamaan menuntut ilmu. Nah, ini kita melihat tulisannya sudah rapi, ini judulnya sudah lumayan besar, lalu tulisannya ini merupakan titik fokus ketiganya, tapi kita melihat background-nya lagi. Ya, background-nya itu tertutupi oleh tulisan, sehingga ya kita bisa melihat itu isinya cukup susah ya untuk dibaca, ya tidak bisa langsung dibaca dengan cepat. Nah, kalau jadi ya kesalahan yang lainnya adalah menutupi background. Lalu kesalahan yang ke-9 itu, nah ini, terlalu banyak gaya. Nah, ketika terlalu banyak gaya, orang-orang akan pusing ya ketika melihat desain kita. Oh, ternyata ya ini sudah ada underline-nya, sudah italic ya, sudah dimiringkan, lalu ada lagi bayangannya, lalu ada lagi ini shadow-nya di bawah, ya sangat banyak. Ini kita lihat juga bagian isinya, itu ada cerminannya lagi di bawah, ya ini orang-orang bisa pusing melihat desain kita. Lalu yang terakhir adalah terlalu banyak warna. Ya kalau tadi terlalu banyak gaya, ya sekarang ini adalah terlalu banyak warna. Nah, kita bisa melihat di sini banyak sekali warna yang ditampilkan. Lalu background-nya ini ada warna hijau, warna pink, lalu ada warna merah, warna kuning, ya warna merah lagi hitam. Ini sangat banyak. Jadi orang-orang bisa pusing dalam melihat desain-desain kita. Oke, selanjutnya, nah ini merupakan situs gambar yang bisa kita gunakan untuk mendownload gambar-gambar yang berkualitas HD. Ya, ini bisa kita lihat ada Unspace, Pinterest, ada Pixel, Triptych, Pixday, dan PNG3. Ya.
Bagaimana suara kami terdengar dengan jelas? Ya. Iya, suaranya Jelas udah nggak jelas. suara kami? Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Ya, Tadi lanjut. untuk fitur-fitur Pixel Lab nanti kita akan tampilkan pada saat membuat ya, karena ini mungkin cukup abstrak untuk kita bahas. Ya, langsung saja ya, the law of repetition. Hukum pengulangan menjamin pencapaian besar dari hal kecil yang dilakukan berulang-ulang. Jadi ketika kita ingin profesional dalam mendesain, meningkatkan kualitas desain kita itu perlu adanya pengulangan ya. Jangan cuma satu kali belajar aja ya sudah mau dikatakan profesional, tidak. Ya, tapi perlu adanya pengulangan agar desain kita juga bisa lebih baik dan kita bisa mendapatkan banyak ilmu desain. Ya, jadi kita semua bisa, ini ada sebuah kata-kata motivasi, kita semua bisa menjadi desainer grafis, bukan tentang seberapa banyak jiwa senimu, ya, tapi sekuat apa kamu bertahan untuk belajar dan melatih diri, serta kemampuanmu dalam memberikan solusi dan dari sebuah masalah. Jadi biasanya orang-orang itu tidak mau berkarya karena dia merasa, oh, jiwa seni saya itu kurang. Ya, saya tidak punya saya tidak punya jiwa seni dalam berkarya, jadi saya tidak mau ogah-ogahan berkarya, tidak seperti itu ya. Jadi seperti ini, punya jiwa seni memang selalu bisa menjadi nilai tambah, tapi yang tidak punya jiwa seni juga bukan berarti tidak bisa. Oke, kita semua bisa mengoperasikan aplikasi ini ya. Jadi sekarang kita melakukan trainingnya ya, kita bisa melakukan pelatihannya. Bagaimana Miss Lin? Waktunya sisa berapa menit? Waktunya ada 15 menitan lagi. Oke. Jadi kita akan membuat desain seperti ini ya, yang kami tampilkan. Ini contoh satu quotes motivasi. Nah, jadi kalau ada yang ingin langsung praktik juga boleh. Ya, karena ini via Android, jadi kami akan share screen lewat Android kami ya. Host boleh dijadikan host di bagian, oh, kayaknya akan host ya. Host bagaimana bisa dijadikan host yang Nurfadilah Nur yang kami raiskan ini, karena kami ingin menampilkan share screen. Mbak Nur, mohon maaf untuk menjelaskan sisa 10 menit lagi dan 5 menit itu untuk tanya jawab. Oh, begitu ya. Bagaimana Miss Lin mungkin untuk pelatihannya, untuk latihan membuatnya bisa di lain waktu ya. Jadi insya Allah nanti di presentasi kedua mungkin bisa untuk pelatihannya, karena ini baru materinya. Bagaimana Miss Lin? Baru. Ya, karena kan ini ada yang jadi presenter ini bisa 2 kali ya? Ya, bisa 2 kali. Ya, jadi nanti mungkin untuk pelatihannya bisa di lain waktu ya, yang 1 kalinya. Oke. Oh, bisa 3 kali juga. Oke, untuk materinya mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, ya boleh. Ya, saya serahkan kepada moderator kita, Miss Lin. Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya, Mbak Nur, untuk materi tentang membuat quotes melalui Pixel Lab. Nah, di materinya sudah dijelaskan apa itu Pixel Lab dan tentang berbagai desain, kesalahan dalam desain, terus juga berbagai
fitur-fitur yang ada dalam desain itu sendiri. Saya juga, wah, baru tahu ternyata ada banyak sekali kesalahan-kesalahan di dalam desain. Itu membuka cakrawala sekali ya untuk kita semua, untuk mengetahui mana desain yang bagus dan oke. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dulu saja. Ada yang mau bertanya? Silahkan jika ada yang mau bertanya tentang pemaparan materi yang sudah disampaikan. Apakah ada yang mau bertanya? Mbak Nur, kalau mendesain itu menurut Mbak Nur mudah atau sulit? Iya, kalau menurut saya sih awalnya itu gampang-gampang susah ya. Karena pada saat awal mendesain itu, desain saya sangat apa ya? Kalau dibilang ya belum tahu kesalahan-kesalahan ini, sangat banyak kesalahan-kesalahan yang didapatkan dari desain-desain. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin sering membuat desain, semakin sering membuat quotes, pamflet, ya. Alhamdulillah ya lumayan mudah untuk kedepannya. Jadi ketika kita sering latihan, insya Allah akan semakin mudah kita melakukannya. Jadi perlu banyak latihan aja supaya lebih mudah. Berarti ngedesain itu susah-susah gampang berarti ya, Mbak? Kalau Mbak Nur, kenapa menggunakan Pixel Lab? Kalau boleh tahu nih, biar kita tahu nih. Kalau biasanya ya orang itu menggunakan, ya orang-orang itu menggunakan Canva ya untuk mendesain pamflet atau quotes atau desain flyer. Ya, tapi kadang juga saya menggunakan Canva kalau misalnya desain itu ya yang simple-simple aja. Tapi kalau misalnya untuk pamflet ya desain flyer itu saya menggunakan Pixel Lab karena fiturnya itu lumayan banyak. Kalau untuk Pixel Lab itu ada stroke, ya kita bisa stroke, bisa shadow, bisa ada juga fiturnya seperti yang kami perlihatkan ya. Nah ini, di sini bisa dilihat kursor kami. Nah ini fitur yang paling sering kami gunakan ini ada. Ini merupakan fitur yang tidak ada di Canva ya. Ini adalah fitur untuk rata kiri kanan. Misalnya kita ingin meratakan tulisan, kita mulai dari atas sampai bawah kita bisa menggunakan ini ya. Lalu juga ada ini, ada fitur ya. Ini sangat banyak fitur yang sangat mudah digunakan dan ya berguna untuk desain flyer. Kalau untuk Canva kami biasanya susah karena bisa shadow, tidak bisa stroke, tidak bisa grid, ya tidak bisa grid. Lalu ya kalau untuk Pixel Lab ini ya memiliki banyak keunggulan lah kalau menurut kami. Ya sebanding dengan aplikasi Corel Draw kalau kami lihat. Tapi kalau Corel Draw itu biasanya di laptop. Ya, kami belum tahu Corel Draw itu bisa di HP. Jadi kalau untuk Pixel Lab ini biasanya lebih mudah karena lebih ringan untuk dibawa, ya pakai Android aja, lalu nggak perlu pakai laptop dan bisa offline. Jadi, wah, hebat sekali ya berarti. Jadi simpel tapi lengkap gitu ya, Mbak, kalau menggunakan Pixel Lab. Oh iya, Mbak, ada yang bertanya ini melalui kolom chat. Katanya, apakah Pixel Lab itu mendukung remove background image? Iya, sangat mendukung. Ada di sini ya, kami tidak bisa menampilkan di sini ya. Boleh kami menampilkan di HP kami. Kami stop share dulu ya. Ya, di sini kami akan menampilkan fitur-fiturnya.
ini yang sempat kami tadi buat ya untuk pelatihan ini, tapi karena waktu jadi kita pengenalan kita aja ya. Nah, ini pada saat kita ini merupakan layar pada saat kita baru masuk ke Pixel Lab. Jadi di sini ada banyak project ya yang bisa kita gunakan. Ya, tapi saya biasanya menggunakan yang polos aja. Nah, di sini kan, di sini ada kita hari ini pengenalan fitur aja ya. Di sini kan ada nih tanda A. Nih, ya bisa dilihat ini merupakan tanda teksnya. Nah, ini menggunakan Pixel ini memang gampang-gampang susah. Kalau untuk memulai teks, itu kita mengetik teks. Nah, ini ada new text. Ketika kita menekan new text ini, maka ada fitur-fitur lainnya seperti ini A. Di sini ada edit untuk mengedit teks kita bagaimana. Ya, lalu di sini ada delete untuk mendelete teks kita. Lalu ada copy untuk mengcopy ya, menyalin teks kita. Lalu ada to front, to back, ya, yang biasanya digunakan itu ini paling sering, tekstur. Biasanya ini kalau mau memasukkan foto dalam bentuk lingkaran ya, yang biasa kita buat. Nah, lalu ya tadi pertanyaannya ya yang tentang remove DG. Oke, kami masukkan dulu gambarnya yang mau di remove. Sini aja ya, kita cari gambar-gambar. Nah, misalnya ini gambar jam ini. Ya, kita mau remove DG. Kita warnain dulu untuk background-nya. Oke, kita mau remove DG. Nah, caranya itu adalah kita tekan gambar ini, lalu kita masuk ke icon ini. Lalu setelah itu kita pilih erase color. Nah, bisa dilihat di sini ada erase color. Ya. Nah, lalu kita tekan erase color ini dan tekan enable. Maka akan ya hilang background-nya. Jadi bisa bisa dihilangkan ya, apakah kita mau menghilangkan background hitam ya, atau malah kita mau menghilangkan background putihnya. Nah, oke, seperti ini. Nah, jadinya akan seperti ini. Jadi tidak ada background-nya lagi di belakang. Jadi dia seperti PNG. Bagaimana, Miss Lin? Wah, sangat jelas sekali. Mohon maaf, mungkin karena waktunya sudah habis untuk sesi tanya jawab, mungkin bisa disudahkan atau dicukupkan sekian. Tidak apa-apa, Mbak Nur. Kita bisa nanti kembali lagi di sesi selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Oke. Mau penutupan dulu, Mbak Nur? Oh, sama saya ya penutupannya. Oh, mohon maaf. Terima kasih banyak, Mbak Nur, atas pemaparannya yang sangat lengkap sekali tentang desainnya dan penjelasannya sangatlah jelas. Ini baru untuk kita semua. Oke. Kesimpulannya,
pembelajaran desain itu mudah-mudah gampang. Mudah-mudah gampang. Ya, mudah-mudah pokoknya. Asalkan kita mengerti gitu antara keseimbangan warna-warna dan bagaimana cara kita membumbui dengan seni yang kita bisa ekspresikan. Nah, hari ini mungkin tentang pemaparan materi pembuatan desain motivasi cukup sekian. Semoga di pertemuan selanjutnya bisa diteruskan atau dilanjutkan dengan workshopnya gitu, dengan cara-cara membuat satu quote motivasi. Oke. Mungkin cukupkan sekian dari kami. Saya kembalikan ke host. Silahkan, Mbak Ade. Ya, terima kasih buat Kak Nur yang udah nyampein materinya dengan sangat jelas dan juga udah nambah ilmu baru buat kita semua. Makasih juga buat Miss Lin yang udah jadi moderator. Bagus banget kali ini moderatornya. Dan para partisipan kami ucapkan terima kasih juga karena telah menyempatkan waktunya yang sangat berharga untuk mengikuti webinar kami kali ini. Untuk komentarnya kepada instruktur, dipersilahkan jika ada yang ingin disampaikan mengenai webinar kali ini.